Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan tugas penyuluhan dari minggu pertama dan minggu kedua. Yang pertama yaitu tugas monografi. Monografi Desa Malangsari, Kecamatan Pedes. Monografi desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, monografi desa memuat antara lain data umum, data personil, data kewarganegaraan, data kewenangan, data keuangan, dan data kelembagaan. Papan monografi Desa Malangsari, keadaan pada bulan Oktober tahun 2012. Yang pertama, nama desa yaitu Malangsari, tahun pembentukan yaitu 18 Juli 1984. Yang ketiga, dasar hukum pembentukan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, nomor kode wilayah 32.15.10/2018, kode desa 2018, nomor kode pos 41353, Kecamatan Pedes, Kabupaten atau Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat. Data umum, di mana data umum ini terdapat 6 poin yang kami sajikan. Yang pertama itu mengenai tipologi desa. Untuk tipologi desa itu termasuk di dalam dataran rendah atau pertanian. Kemudian yang kedua itu untuk tingkat perkembangan desa. Untuk tingkat perkembangan desa itu swadaya dengan luas wilayah itu 381.850 hektar. Kemudian untuk batasan wilayah, batas wilayah sebelah utara itu berbatasan dengan Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jatimulyo atau Desa Makmur Jaya. Kemudian untuk di sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Kertamulyo, Kecamatan Pedes. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan. Untuk jarak dari pusat pemerintahan kecamatan itu berjarak 5 km dan untuk jarak dari pusat pemerintah ibu kota negara itu 120 km. Untuk jarak dari pusat ibu kota kabupaten itu 21 km dan jarak dari pusat ibu kota provinsi 170 km. Dan yang terakhir di sini kita sajikan untuk jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk itu sebesar 3.820 jiwa atau 1.221 kakak. Selanjutnya, bagaimana untuk tingkat pendidikan masyarakat? Nah, untuk tingkat pendidikan masyarakat yang pertama itu Taman Kanak-kanak itu sebanyak 64 orang, dan untuk sekolah dasar atau SD itu sebanyak 1.467 orang, dan untuk SMP sekolah menengah pertama itu 234 orang, untuk SMA atau SMU sekolah menengah atas sebanyak 189 orang, dan untuk akademi atau D3 maupun D1 sebanyak 17 orang, dan kemudian untuk sarjana itu terdapat 13 orang, dan untuk pasca sarjana itu belum ada. Selanjutnya untuk tugas penyuluhan di minggu kedua ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi dari Noviana. Gambaran Kabupaten Sigi dengan komoditas kakao. Dalam penataan perekonomian wilayah, Provinsi Sulawesi Tengah banyak bertumbuh pada komoditas hasil pertanian, terutama yaitu komoditas kakao. Luas areal pertanaman kakao di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 257.313,20 hektar dengan total produksi sebesar 168.401 ton biji kering per tahun, menurut Disbun Sulawesi Tengah tahun 2013. Kakao dibudidayakan petani dengan tersebar di berbagai kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini, salah satunya di Kabupaten Sigi. Kakao merupakan komoditas unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah pada saat ini. Kakao merupakan komoditas perkebunan terbesar ketiga setelah kelapa sawit, karet. Selain itu, kakao berperan penting dalam meningkatkan perekonomian petani. Pemahaman mengelola usaha kakao. Rendahnya kompetensi petani dalam mengelola usaha tani kakao menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya berbasis kepada
komoditas tanpa meningkatkan kompetensi petani, sehingga petani hanya menjual dalam bentuk bahan baku. Petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah tergolong lokalit, yang terbatas orientasinya hanya di sistem sosialnya dan kurang berinteraksi dengan pihak lain yang berada di luar komunitasnya. Karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengolah usaha kakao, Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2016 menyatakan bahwa komoditas kakao telah menyumbangkan devisa sebesar 895 juta US dollar ekspor biji kakao kering dan produk kakao olahan. Saat ini, permintaan kakao dunia sekitar 5 juta ton per tahun. Menurut data ICCO atau International Cacao Organization menyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir, permintaan kakao tumbuh rata-rata 5% per tahun. Hal ini membuktikan bahwa kakao memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman masyarakat atau petani dalam mengelola usaha kakao. Dukungan pemerintah atau peran penyuluh pertanian pada komoditas kakao, yaitu meningkatkan kompetensi petani kakao melalui peran penyuluh diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Penyuluh memiliki peran mendidik petani agar tingkat kompetensi petani meningkat, dan akhirnya petani dapat membantu diri mereka sendiri. Peran yang dilakukan oleh penyuluh adalah yang pertama, menghubungkan petani dengan berbagai sumber informasi yang bermanfaat. Yang kedua, menghubungkan petani dan industri. Yang ketiga, menghubungkan petani dengan pemilik modal, dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi petani untuk mampu mengolah hasil biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mariana Pakpahan. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi oleh petani kakao. Yang pertama adalah kurangnya dampingan dari penyuluh kepada para petani, sehingga para petani banyak yang menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa adanya arahan dan bantuan dari penyuluh secara langsung. Yang kedua adalah akses terhadap inovasi yang juga kurang sehingga para petani sulit untuk mengembangkan usaha taninya. Yang ketiga adalah kelembagaan petani dan kelembagaan swasta kurang terlibat dalam pengembangan usaha tani kakao. Yang mana usaha tani kakao yang dilakukan para petani masih banyak mengutamakan pengalaman secara turun-temurun dari keluarga. Yang keempat adalah penelitian peran penyuluh sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator masih kurang diterapkan dalam penyuluhan. Yang kelima adalah berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, bahwa produksi kakao menurun secara signifikan disebabkan karena rendahnya keinginan dalam mengusahakan kakao. Ada beberapa riset bahwa hal yang dibutuhkan oleh petani adalah pasar dan modal, yang mana modal adalah bagian penting dalam usaha tani kakao ini. Modal ini digunakan para petani untuk membeli pupuk seperti pupuk pestisida, herbisida, dan juga insektisida, sehingga hasil produksinya nanti dapat meningkat. Kemudian kerjasama antara petani di Kabupaten Sigi dengan mitra modal, contohnya PT Almajaro, terbatas. Selain itu, peran penyuluh sebagai advisor tergolong rendah, di mana penyuluh kurang mampu dalam memberikan saran pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani kakao. Alex et al. Tahun 2002 mengatakan bahwa penyuluh berperan memberikan layanan konsultasi dan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh para petani. Kehadiran penyuluh pada saat serangan hama, mengerek buah kakao, dan penyakit busuk buah kakao rendah, sehingga kadang mengakibatkan produksinya berkurang. Penyuluh kurang berperan juga dalam membantu petani dalam meningkatkan efektivitas kelompok tani bagi peningkatan produktivitas usaha tani. Penyuluh kurang mendampingi kelompok tani dan mendorong kelompok tani agar berkembang dan menumbuh kembangkan kelompok tani kakao melalui pertemuan kelompok yang berjalan dengan baik. Demikian
penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.